Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Nurhofifa dari Program Studi Pendidikan Akuntansi semester 6. Baiklah, di sini saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pembelajaran Daring Terhadap Prestasi Siswa Kelas 10 Akuntansi di SMK Negeri 1 Air Kumbang. Selanjutnya, saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampus saya, Ibu Dian Eka Amrina, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, selaku pembimbing saya dalam pembuatan proposal ini. Baiklah, kita masuk ke latar belakang masalah. Pendidikan merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia. Pendidikan merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia guna menciptakan penerus bangsa yang berkualitas serta mampu bersaing dengan negara-negara lain di dunia. Dalam PP nomor 19 tahun 2005, pasal 20 tentang Standar Nasional Pendidikan, diisyaratkan bahwa guru diharapkan mengembangkan materi pembelajaran yang kemudian dipertegas melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses yang antara lain mengatur tentang perencanaan proses pembelajaran yang mensyaratkan bagi pendidik pada satuan pendidik untuk membebankan perencana pelaksanaan pembelajaran. Penyampaian materi pembelajaran sudah beragam bentuknya, yaitu dengan tatap muka, buku LKS, buku cetak, melalui daring, dan melalui pembelajaran internet. Pembelajaran yang menarik serta mudah diterima oleh siswa menjadi salah satu hal penting untuk menentukan prestasi siswa. Prestasi belajar menurut para ahli adalah gambaran kemampuan siswa yang diperoleh dari hasil proses pembelajaran siswa dalam pencapaian tujuan pengajaran. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 yang mengharuskan siswa untuk melakukan pembelajaran di rumah dengan metode daring, mewajibkan siswa atau para orang tua untuk selalu siap sedia dengan ponsel Android-nya. Karena kebanyakan guru mengirimkan materi ajar dan tugas melalui grup WhatsApp Messenger yang kemudian pengumpulannya juga via WhatsApp Messenger ataupun email. Dari latar belakang masalah, maka penelitian tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengaruh pembelajaran daring terhadap prestasi siswa kelas 10 akuntansi di SMK Negeri 1 Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin tahun ajaran 2020 sampai 2021. Alasan penelitian memiliki untuk mengambil siswa kelas 10 akuntansi karena beberapa sebab, diantaranya adalah bahwa kelas 10 akuntansi belum memahami sekali pembelajaran daring itu, sehingga beberapa siswa yang berprestasi semakin sulit untuk memahami materinya. Selanjutnya, kita masuk ke rumusan masalah. Dalam penelitian ini adalah adakah pengaruh pembelajaran daring terhadap prestasi siswa kelas 10 akuntansi di SMK Negeri 1 Air Kumbang. Kemudian, tujuan penelitian ini berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang dikehendaki adalah sebagai berikut, yaitu untuk mengetahui pengaruh pembelajaran daring terhadap prestasi siswa kelas 10 akuntansi di SMK Negeri 1 Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin tahun ajaran 2020 sampai 2021. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke landasan teori. Yang pertama itu pengertian pembelajaran. Pembelajaran pada hakikatnya adalah suatu proses mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar peserta didik, sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong peserta didik untuk melakukan proses belajar. Pembelajaran juga dikatakan sebagai proses memberikan bimbingan atau bantuan kepada peserta didik dalam melakukan proses belajar. Yang kedua, pembelajaran daring. Pengertian pembelajaran daring, istilah daring merupakan akronim dari dalam jaringan, yaitu suatu kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem daring yang memanfaatkan internet. Yang ketiga, pengertian prestasi belajar. Prestasi belajar adalah hasil belajar yang diperoleh dan terlihat nyata pada setiap peserta didik
berupa bertambahnya pengetahuan yang dimiliki, bertambahnya pengalaman, munculnya pengalaman baru, dan juga perubahan tingkah laku atau gaya ke arah yang lebih baik. Prestasi belajar ini merupakan tujuan akhir dan yang paling utama dari dilaksanakannya sebuah pembelajaran di sekolah. Selanjutnya, kita masuk di kerangka pemikiran bahwa pembelajaran daring di dalam situasi pandemi COVID-19 merupakan salah satu jalan yang digunakan oleh pemerintah supaya pendidikan di Indonesia bisa tetap dijalankan. Dengan penerapan pembelajaran daring ini merupakan suatu hal baru yang pastinya akan berdampak pada hasil belajar siswa. Oleh karena itu, kerangka pemikiran yang akan peneliti lakukan adalah bagaimana pengaruh pembelajaran daring, yaitu variabel X, terhadap prestasi belajar siswa, yaitu variabel Y. Selanjutnya, kita masuk ke hipotesis. Menurut Rasimin, hipotesis atau hipotesa adalah mengemukakan jawaban sementara atau masih bersifat dugaan atas pertanyaan yang diajukan sebelumnya. Dalam penelitian ini, penulis menentukan hipotesis atau hipotesa sebagai berikut. H1. Terdapat pengaruh pembelajaran daring terhadap prestasi siswa kelas 10 akuntansi di SMK Negeri 1 Air Kumbang tahun ajaran 2020-2021. Kemudian H0. Tidak terdapat pengaruh pembelajaran daring terhadap prestasi siswa kelas 10 akuntansi di SMK Negeri 1 Air Kumbang tahun ajaran 2020-2021. Selanjutnya kita masuk ke metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan format deskriptif. Penelitian kuantitatif deskriptif adalah sebuah penelitian yang mempunyai tujuan untuk memberikan sebuah penjelasan terhadap sebuah kondisi atau bisa karena berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian. Berdasarkan pada fenomena yang terjadi, kemudian data yang didapat diolah dengan menggunakan aplikasi SPSS. Di metode penelitian ini juga mempunyai populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah kelas 10 akuntansi di SMK Negeri 1 Air Kumbang tahun ajaran 2020-2021 yang berjumlah 40 siswa satu kelas. Data tersebut diperoleh dari sekolah tempat penelitian. Kemudian sampel. Menurut Sugiono, sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jumlah anggota sampel sering dinyatakan dengan ukuran sampel. Dari uraian di atas, maka sampel yang diambil untuk penelitian ini adalah sebagian dari jumlah siswa di kelas 10 akuntansi SMK Negeri 1 Air Kumbang dari populasi yaitu 40 siswa, yang dibuat sampel yaitu 20 siswa. Kemudian sampling. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah acak atau random, di mana pengambilan sampel tidak berdasarkan penunjukan setiap individu melainkan dengan cara mengacak setiap siswa kelas 10 akuntansi dari populasi sehingga memperoleh sampel yang representatif. Setiap nama siswa yang sudah diacak yang terdiri dari 40 siswa akan diambil 20 siswa sebagai sampel. Jadi sampel dalam penelitian ini adalah sebagian siswa yaitu 20 siswa. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan. Teknik pengumpulan data yaitu bagaimana ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah tentang kemampuan komunikasi dan hasil belajar. Ada dua jenis teknik data yaitu yang pertama teknik tes, yang kedua angket atau kuesioner. Selanjutnya yaitu variabel penelitian. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, variabel bebas pembelajaran daring. Yang kedua, variabel terikat prestasi belajar siswa. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke teknik analisis.
Pada penelitian ini, penulis menggunakan statistik deskriptif dengan menggunakan uji analisis regresi sederhana, yaitu yang pertama uji instrumen. Uji instrumen dibedakan menjadi dua, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Yang kedua, koefisien determinasi. Baiklah, itu saja pemaparan pada proposal penelitian saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.